Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, saya mau menerangkan suatu pengalaman gaib dan pengertian gaib. Kita semua harus memahami 4 kadam yang ada dalam diri kita, yaitu yang pertama kadam korim, kadam ilmu, kadam leluhur, kadam malaikat. Video yang saya terangkan dari kemarin sampai sekarang itu untuk menunjukkan pengalaman khususnya untuk diriku dan saudara-saudaraku yang belum tahu. Yang pertama, kita menguasai kadam dalam diri, yaitu kadam korim, kadam ilmu, kadam leluhur, kadam malaikat. Kadam malaikat, kadam leluhur, kadam korim, kita yang harus kuasai, yaitu yang pertama, kadam korim adalah sifat-sifat manusia yang mempunyai emosi. Itu banyakan kadam korim. Kadam ilmu, sedikit-sedikit orang yang menguasai pembelajaran ilmu, berguru dimanapun, saya cerita sama orang itu sedikit-sedikit yang diceritakan tentang ilmu dia. Itu namanya kadam ilmu. Dan kadam leluhur, yaitu sedikit-sedikit orang punya pengalaman, apalagi pengalaman leluhurnya ada, leluhurnya orang pintar, maka sedikit-sedikit dia menceritakan tentang leluhurnya, tentang ilmu pengetahuannya dan ilmu ghaibnya. Sedikit-sedikit ada leluhurnya. Dan kadam malaikat, orang itu bijak, tenang, dan berwibawa, dan yang diceritakannya pasti hati-hati tentang pengertian ilmu. Itu kadam malaikat. Jadi semuanya itu kadam korim, kadam ilmu, kadam leluhur, kadam malaikat. Jadi kadam leluhur, kebanyakan orang yang diceritakan pasti leluhur. Contohnya kakek guru orang pintar, itu pasti dia ceritakan. Jadi kalau empat sudah menguasainya dan sudah memahaminya, contohnya kalau saya terangkan kadam korim, kalau kita sudah menguasai kadam korim, maka kita bisa menguasai karakter atau jiwa manusia, atau orang ini mempunyai ilmu korim. Kita nampak dari bahan ceritanya, orangnya ceritanya tinggi-tinggi, orang ceritanya itu ya kalau saya rasa itu berlebihan. Itu kadam korim. Kalau kita sudah menguasai kadam korim, maka kita bisa melihat dan menerawang atau menembus pikiran orang itu, kemampuan orang itu. Itulah yang namanya kadam korim. Maka kita harus menguasai benar-benar artinya kadam korim. Kadam ilmu, kalau orang yang menerangkan atau yang mempunyai ilmu, maka orang ini pasti yang diceritakan ilmu, punya sedikit pun ceritakannya ilmu. Belajar di sana sini bilangnya banyak ilmu, ini itu gurunya. Itu namanya kadam ilmu. Kadam leluhur, begitu juga kadam leluhur. Orang itu pasti menceritakan sedikit ada yang dibawa dari leluhurnya. Kadam malaikat, orang ini pasti yang dia pahami tentang malaikat, tentang Tuhan, tentang belajar sama orang, pasti dia bilang bagus,
ilmu ini bagus. Nah, sikit-sikit ke agama, sikit-sikit Quran, itulah kadam malaikat. Kalau 4 ini sudah kita pahami, maka kita bisa membaca pikiran orang. Makanya 4 ini punya energi sendiri-sendiri dan punya cahaya energi sendiri-sendiri, maka timbullah kadam. Kadam itu bisa dilihat dari energi atau cahaya dalam diri manusia. Contohnya kalau kadam korim, dia pasti energinya kemerah-merahan. Kadam ilmu pasti dia cahayanya kuning. Kadam leluhur dia ada merah kebiru-biruan. Dan kadam malaikat putih. Maka kalau orang sudah memahami 4 kadam atau 4 cahaya yang dalam diri manusia, maka bisa melihat energi seseorang, melihat kadam seseorang, dan bisa melihat pikiran orang. Kuasai dari 4 pemahaman kadam yang benar, teliti yang benar. Saya ulangi lagi, kadam korim mengandung unsur dia orang emosian, dia ngomongnya tinggi dan berlebihan ngomongnya, itu kebanyakan orang kadam korimnya tinggi. Kadam ilmu, orang itu memahami ilmu sedikit sudah dibangga-banggakan, dicerita-ceritakan. Itulah kadam ilmu. Cahayanya itu kuning. Nah, kadam leluhur. Kalau orang mempunyai kadam leluhur, orang itu cahayanya merah. Kalau yang orang cahayanya merah, maka orang itu yang diceritakan tentang leluhur, tentang nenek moyang, dan pengertian-pengertian saudara atau keluarga dia yang terasa hebat, itu sedikit lebih banyaknya larinya ke situ. Dan kadam malaikat, biasanya orang itu yang punya kadam malaikat itu aura atau cahaya dalam diri itu berwarna putih. Kalau orang yang berwarna putih punya kadam malaikat itu biasanya orangnya itu bijak dan ilmunya pun meyakinkan. Orang itu pun bisa memahami sifat-sifat orang, karena kalau 4 kadam ini, kadam korim, kadam ilmu, kadam leluhur, kadam malaikat, 4 ini kalau kita yang benar-benar memahami 4 kadam malaikat adalah tertinggi di antara 3. Kalau 4 ini sudah kita pahami, maka kita cerita sama orang, ngobrol sama orang, cepat mengetahui bahwa sifat orang ini, kadam orang ini, dan ilmu orang ini, maka kita memahami. Teliti dengan benar yang saya omongkan dari kadam korim, kadam ilmu, kadam leluhur, kadam malaikat. Kalau 4 ini kalau kita teliti yang benar, maka itu bisa memahami indera. Maka tingkatlah indera ke-4. Itu sudah hebat. Indera ke-5, indera ke-6 itu akan ada tingkatannya lain. Nanti bisa saya sambungkan lagi ke video yang lain. Jadi ini untuk memahami, bagi saudara-saudara yang belum paham, maka pahamilah dengan teliti. Seandainya ada orang yang cerita tentang gaib, itu semua orang berbeda-beda pengalaman dan berbeda-beda kaji. Maka orang kalau sudah memahami ini, maka saringlah dan bandingkanlah, ambil yang baik, yang buruk tinggalkan.
ini untuk sebagai tukar pikiran kepada semua orang yang belum memahami tentang ilmu ketuhanan. Maka ini untuk petunjuk bagi saudara-saudara yang tidak paham, maka mari bersama-sama untuk memahami tentang kadam, biar kita itu tidak salah memahami, belajar ke sana ke sini, kita tidak menyambung. Maka kalau kita pahami tentang kaji, tentang pemahaman kadam, insya Allah kalau dari awal sampai akhirnya nanti dipahami, insya Allah tidak salah jalan. Bagi saudara-saudara yang belum memahami ini, maka ikuti video-video selanjutnya untuk pemahaman kaji dan kadam dan ilmu tentang ketuhanan. Insya Allah nanti saya terangkan perlahan-lahan. Kalaulah memang bisa mengikuti, ikuti nanti, insya Allah selanjutnya akan mengerti tentang keilmuan dalam diri manusia dan kadam-kadam dalam diri manusia. Insya Allah nanti saya lanjutkan video-video selanjutnya untuk saudara-saudara yang belum paham. Jadi nanti kita sambung, terangkan lagi untuk pengalaman-pengalaman yang saya ketahui tentang keilmuan dalam diri, termasuk pengertian tentang ilmu gaib atau goib. Bagi yang belum paham, insya Allah nanti saya terangkan ke video selanjutnya. Monggo kita pelajari dengan baik-baik, maka tidak salah jalan nantinya. Sebelumnya saya bikin keterangan ini untuk biar paham saudara-saudara saya, termasuknya saudara-saudara yang mengetahui ilmu, yaitu ilmu Allah atau ilmu Quran, maka nanti saya lanjutkan. Inilah ilmu tentang kebatinan atau ilmu tentang kehoiban bagi saudara-saudara yang belum mengetahui, maka nanti saya lanjut sampai akhir, maka saringlah, maka akan memahamilah itu ilmu yang baik. Karena ilmu yang baik itu akan menuju sesuatu pengertian atau cakra pikiran, cakra hati, dan cakra mata, maka akan jelas semuanya. Dan video nanti akan saya terangkan untuk memancarkan cakra atau menerangkan cakra mata, cakra pikiran, cakra hati kepada saudara-saudara yang belum tahu. Maka saringlah yang saya ucapkan, yang saya terangkan, maka semuanya itu akan mengerti dengan baik kalau orang yang sudah mempunyai dasar keilmuan. Dan maka kita akan menguasai 4 kadam yang ku bilang di video awal, yaitu kadam korim, kadam ilmu, kadam luhur, kadam malaikat. Insya Allah kalau orang yang sudah memahami 4 ini, maka akan paham dengan pelan-pelan. Dan gabungkan pengertian Anda semua yang sudah mempelajari atau belajar ke guru mana, ke kiai mana, ke ustadz mana, dan cerita kawan mana yang baik-baik, maka disatukan yang saya terangkan, maka ambil yang baik, maka akan ketemu itulah energi manusia dari mana datangnya. Sedikit banyaknya sekian dulu yang saya terangkan, maka lebih baiknya nanti kita sambung lagi dengan video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada saudara-saudara yang sudah lebih senior atau lebih tinggi.
atau lebih tahu tentang ilmu gaib, saya minta izin dengan segala hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi